Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karimah dimanapun Anda berada, kajian religius di rumah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada episode kali ini bersama saya Oktio Franky Biantoro Dan saya Edi Cahyono. akan membawa tema magnet hot. Wah, ini temanya agak unik Hot, ya. Mas, ya. Hot ya. Ini hot panas atau apa ini? Hot itu sebenarnya adalah sebuah akronim ya, sebuah singkatan. Singkatan, ya. Jadi hot itu kepanjangannya adalah hormat orang tua. Hormat orang Ya, tua. magnet hormat orang tua. Untuk menjawab tentang bagaimana magnet orang tua ini seperti apa, nah ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Maslihah MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tio dan Mas Edi. Ya Bu, apa kabar Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat di hari puasa ini ya, hari yang ke-9. Ya, Ke-9, Oke, ya. 9 kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sampai di penghujung bulan Ramadan ini amin. kita ada dalam keadaan sehat pula. Amin, Oke. amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjutkan, saya ada pantun, sahabat Edi. Wah. Apa ini Mas? Ini penasaran ya? kira-kira bagus atau tidak ya kira-kira? Coba, Ini pantunnya gimana? Ini masih amatir ini, karena masih baru. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya. Berbaktilah kepada orang tua agar kita selamat dunia akhirat. Iya. Luar biasa. Gurunya siapa nih Mas? Iya. Gurunya saya panjenengan Ibu. Wah. Karena memang tema kita adalah hot Mas. hot ya. Magnet hot Mas. Magnet hot. Hmm. Baik. Silakan sahabat Edi. Oke. Ya baik Ibu, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Amin ya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Ya Rabb. Pada episode kali ini Ibu, perkenalkan kami untuk ini menimba ilmu dari Ibu Oke. tentang materi ini tadi, magnet hot ini tadi. Nah, itu nanti bagaimana kronologinya dan bagaimana isinya itu kita perlu tahu. Namun berdasarkan informasi dari intelijen kami, tim intelijen kami itu menemukan sebuah informasi bahwa sebenarnya Bu Maslihah ini Mas, Ya. Bu Maslihah ini itu pecinta pantun. Pecinta pantun. Pecinta pantun. Ini wah, menarik gemar ini. menulis pantun. Iya. Gemar mengkoleksi pantun dan Iya. membaca pantunnya pun juga suaranya sangat indah sekali. Subhanallah. Nah, untuk kita bisa menimba ilmu dari beliau, ini nanti kita coba menggunakan pendekatan berbalas pantun. Nah, Begitu Ibu. iya. Kira-kira bisa kita menggunakan metode itu Ibu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, boleh ya. Mas Edi dan Mas Tio pasti sangat piawai. Ini kita Saya nanti amatiran jadi ini, Bu. Amatiran ini, Mas, ya. Saya nanti jadi Banyak ke bawah belajar. ini. Ke bawah energi suka berpantun dari Mas Edi sama Mas Tio ya. Oke. Sahabat Edi ada pantun. Iya, ada pantun yang pertama untuk Ibu ini. Oke. Nanti bisa dibalas ya Bu ya. Oke, boleh. Baik. Pantun yang pertama begini. Batu merah delima banyak diburu. Warnanya indah, merah merona. Beta orang awam tak berilmu. Hormat orang tua, adakah dalilnya? Wah. Mas ini Edi luar sama biasa. Mas Tio ini sangat merendah. Sudah sangat berilmu tinggi. Tetapi pepatah memang mengatakan bahwa seperti padi ya, Iya, Bu. Masya Allah. semakin berisi semakin merunduk. Nah begitu nampaknya tepat banget ya. Kalau gitu berarti saya harus nyaut ini ya. Iya. Oke. Harus Balas, dijawab, Bu, Ibu. balas, Bu. Dibalas. Berbalas-balasan. Berbalas-balasan. Oke, dengan pantun. Dengan pantun. Untuk menyampaikan nilai-nilai. Iya, Oke. betul. Bagaimana kita bisa memiliki magnet untuk hormat orang tua, begitu? Iya. Oke, saya coba ya. Iya, silakan. Batu berlian diburu tentara, Cakep. dicari-cari hingga ujung dunia. Dalilnya begitu jelas tertera. Salah satunya surat Luqman adanya.
Nah, ada surat Luqman. Oh iya. Allah telah memang memerintahkan langsung. Hmm. Jadi sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran 14, Mas Edi dan Mas Tio, Ya. suara saya sedikit mungkin nada-nadanya kan ala-ala ini Tegal, jadi ngapak Iya, ya kan. apa? Iya. ngapak ora kepenak gitu kan. Jadi nanti kalau baca Qur'annya juga nanti semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi langsung diperintahkan Mas Edi. Hmm. Kami perintahkan Hmm. wahai manusia untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang apa? Tadi wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi yang sudah mengandungnya yang dalam kondisi yang payah, sangat payah. Wahnan ala wahnin. Jadi susah di atas susah. Jadi kalau lagunya Meggy Z, derita di atas derita gitu ya. Iya. Jadi sangat payah. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini, yang sudah menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku. Di situ ada kata bersyukur. Sebagai bersyukurnya itu kita memiliki orang tua. Diperintahkan atas tadi untuk hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena apa tadi? Dia sudah mengandungnya, melahirkannya di atas payah. Sudah payah dan payah. Itu di surat Ali Imran 14. Demikian juga di surat Al-Ahqaf ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatsu ummuhu kurhan wa wada'atsuhu kurha. Itu juga sama. Sudah melahirkan, sudah mengandungnya dan melahirkannya dengan sangat payah. Oke. Ya. Dan berikutnya diperintahkan untuk apa? Dengan berihsan, dengan berperilaku yang baik. Ya. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 36. Ya. Dan surat Al-Isra 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin. Jadi nggak boleh berkata uff saja nggak boleh, gitu nggak boleh. Apalagi lebih dari itu, gitu ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi tidak boleh membantahnya. Ya. Tapi terus kemudian apa? Diimbanginya dengan qaulan karima, dengan kalimat yang mulia. Demikian Mas Edi. Iya. Luar biasa. Wah, pantunnya dibalas. Oh iya. Saudara. Ini Iya. penjelasan video ini kan tadi sebenarnya pantun saya yang pertama itu kan mengantarkan kita pada untuk tahu dalilnya, tahu, iya. untuk tahu dalilnya Iya. tentang hormat pada Iya. kedua orang tua. Nah, ini beliau menjawab dengan sangat mencerahkan bagi kita, Mas. Kira-kira saudara Edi masih punya pantun tidak ini? Oh jelas masih ada. Masih ada? Masih ada banyak Mas ini di dalam catatan saya. di catatan? Di sini itu banyak sekali Mas. Ini akan saya tanyakan satu-satu kepada beliaunya. Iya. Yang pantun saya yang kedua Ibu, ini berkaitan dengan hormat kepada orang tua ini apakah nanti itu menjadi sesuatu hal yang penting? Gitu ya. Nah, pantunnya begini Bu. Batu alam Merapi hitam legam, dibuat jembatan jadi tahan banting. Aku ingin hidup aman lagi tentram, hormat orang tua adakah menjadi penting? Oh, oke. Cakep. Ini sudah ada tujuan ya. Iya, Ingin iya. untuk mendapati ketentraman hidup ya. Iya, Yang menjadi puncak Iya. tujuan di setiap hamba ya. Iya, Dia ingin hidup untuk tentram, aman, nyaman, damai dan sejahtera. iya. Oke. Saya coba untuk buka memori saya bagaimana bisa menjawab pantunnya dari Mas Pantun Edi. didapat tadi ya. Oke. Batu marmer dari Bandung Cakep. dipapahat rapi hingga berpola.
Mantap. Baginda Rasul berpesan ulang, dijaga sebagai amal paling utama. Mantap. Nah, ini jadi biar hidup mendapati keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup dan kesejahteraan itu, Rasul berpesan bahwa hormatlah dengan orang tua. Karena kita tahu bahwa kita lahir ke bumi tidak keluar dari batu dan pohon ya, tetapi dari rahim ibunda yang tadi disampaikan sudah susah payah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya ya. Oke, maka di sini menjadi penting karena kepentingan ini berbuat baik itu sebenarnya secara psikologis tidak hanya untuk berbuat baik kepada orang tua, tetapi kepada orang lain. Karena dengan demikian itu hati kita menjadi bahagia. Kalau sudah bahagia itu sudah energi yang luar biasa. Iya, betul. Oke, berpikirnya menjadi positif, perilakunya bisa positif, akan balikkan kepada kita mendapati hikmah yang lebih baik. Gitu pentingnya Mas Edi. Jadi berkaca-kaca ini Bu, teringat orang tua di rumah ini. Oke, iya. Iya, beruntunglah orang tuanya masih ya. Masih Alhamdulillah, berbuat baiklah. Nanti ada gongnya Mas, ada magnetnya. Mengapa kita mesti penting untuk hormat kepada orang tua? Syukurlah kalau saya sudah dua-duanya sudah diminta sama Allah. Doa kami mudah-mudahan husnul khatimah ya, ditempatkan di surganya Allah dan digolongkan orang-orang yang soleh solehah. Iya Bu, matur suwun sangat pencerahannya yang kedua ini tadi berkaitan dengan ya Mas ya, supaya kita bisa hidup tentram, aman, damai dan sejahtera itu maka hormatilah orang tua. Iya. Gitu ya Ibu. Kira-kira pesan moralnya ada di situ. Iya. Nah ini saya ingin lanjut Mas. Masih ada? Iya, masih ada. Masih ada. Masih ada Iya, banyak ini. Apanya? Meskipun ada dua tapi duanya bercabang. Ada 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Menarik ini. Beranak pinak. Beranak pinak, betul. Beliau ini kan dari manajemen ekonomi ya. Jadi berhitung bunga beliau. Sampai anak cucu nanti bisa jadi. Betul. Beranak pinak. Betul. Monggo. Ya, ini pantun kami yang ketiga ini. Ini Bu. Bintang-bintang bersinar di langit lepas. Gemuruh bersatu, bintang pun bersembunyi. Bincang-bincang dengan kawan tidak terbahas. Adakah kisah yang mengiris hati? Nah ini mungkin intinya itu kita ingin minta sebuah ini ya Ibu, sebuah kisah yang mengiris hati tentang tadi hormat kepada orang tua tadi. Iya. Monggo dibalas dengan pantun yang luar biasa itu. Oh begitu. Saya coba memutar memorinya dulu. Bulan purnama memancarkan cahaya. Lampu temaram semakin tidak berarti. Bualan pengantar tidur sangat memperdaya. Dengarkan kisah Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ada kisah. Jadi memang seseorang itu untuk bisa menerima sebuah norma, ya itu biasanya pengen contoh dulu. Kisahnya seperti apa? Saya ingin dapat inspirasi dari sana, kan gitu toh. Nah ini kisahnya dari Zainal Abidin ini luar biasa. Dia sudah dikenal oleh para sahabatnya itu sebagai anak yang sangat hormat orang tua, berbakti kepada orang tua. Di setiap perilakunya, di setiap perkataannya menandai bahwa dia adalah sangat hormat kepada orang tua. Tetapi setelah dicermati, si Zainal Abidin ini tidak pernah makan dalam satu piring bersama dengan orang tuanya. Padahal itu kan kalau kita memahami itu bagian dari bukti keakraban, kedekatan kemesraan antara sang ibu dengan anak. Tapi terus kemudian saking hormatnya, saking hati-hatinya untuk menghindari makanan dalam satu tempayan, dalam satu piring. Karena apa? Takutnya
Yang baru saja saya lihat itu, kata si Zainal Abidin, itu justru sudah sedang dilihat oleh orang tuanya. Takutnya nanti akan menyakiti. Itu baru pandangan aja, pandangan pertama gitu terhadap lauknya itu. Mau rempelo ati, apa mau iso babat, gitu kan. Baru mau dilihat aja, dia sudah ini menganggap bahwa saya nanti akan menyakiti karena si orang tuanya itu sudah mau melihat itu. Itu dari kisahnya si Zainal Abidin. Berbeda dengan kisah dari Abu Ishaq Al-Farayani. Jadi beliau ini menggendong ibunya untuk tawaf. Berkeliling Ka'bah kan 7 kali itu. Nah, terus kemudian karena digendong itu, dia membawa keranjang. Di keranjangnya itu ada ibunya di situ. Terus kemudian si askar itu bilang, "Hai, muliakanlah sedikit Ka'bah Baitullah. Muliakanlah Masjidil Haram ini. Kenapa kau ini membawa keranjang masuk ke putaran di tawaf itu? Wahai Syekh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tahukah kalian, yang ada di dalam keranjang ini adalah ibuku. Dia tidak bisa berjalan untuk melaksanakan tawaf itu. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa saya ini hormat kepada orang tua. Wahai Syekh, apakah dengan saya ini begini, sudah dianggap saya ini bersyukur kepada orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua?" Di luar dugaan. Dijawab bahwa apa yang kau lakukan itu menggendong, ya, dengan keranjang itu ibaratnya baru 1 kali putaran dalam perut ibumu. Luar biasa. Jadi belum apa-apa. Belum apa-apa. Dan demikian juga dengan kisah dari ini Abu Buraidah. Itu juga sama. Dia berjalan yang sangat jauh karena si ibundanya meminta untuk dibawa ke Masjidil Haram. Dia diterik matahari yang sangat panas, bahkan diibaratkan saking panasnya itu, lemparkan daging di atas punggungnya, maka daging itu akan matang. Nah gitu. Maka terus kemudian karena memang begitu payahnya berjalan sangat jauh, bermil-mil, apakah ini sudah saya sebagai penanda bahwa saya ini sudah berterima kasih kepada ibu saya? Dijawab oleh saya bahwa belum apa-apanya. Itu baru 1 kali tarikan nafas ketika ibumu mau melahirkannya. Luar biasa. Luar biasa. Maka memang kita menjadi hal yang miris gitu ya. Sedemikian kita memberikan keteladanan, nilai-nilai, kisah-kisah masa dulu. Dan yang sekarang ini kita juga pernah menyaksikan kan, Ibu mantan Menteri Kelautan, Ibu Susi kan, pernah melihat kan di biodatanya, beliau juga menggendong ibunya untuk naik ke helikopter. Ini sebagai penanda, tetapi ternyata di dalam kisah ini tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Susi belum apa-apa. Baru 1 kali tarikan nafas dan 1 kali putaran dalam perut. Padahal kita tahu berapa kali nafas, coba nanti tanya ke istrinya. Ya toh? Berapa putaran itu si jabang bayi di dalam perut. Oke. Dan demikian juga bahwa kita tahu seseorang itu pasti ingin membahagiakannya orang tua dengan hartanya ya. Nah, satu waktu Zaid bin Harisah itu ditanya kepada salah satu sahabat, "Wahai Zaid, mengapa pohon kurma itu kau potong untuk diambil buahnya? Buah dari batangnya gitu, buah dari batangnya. Sehingga kan harus memotong pohonnya itu kan." Tapi terus kemudian apa yang dia jawab? Tidak apa-apa, ibu saya meminta untuk memakannya. Sehingga berapapun harganya, saya bersedia untuk menyerahkannya untuk ibu saya. Demi kebahagiaan ibu. Nah itu kisah-kisah. Dan Mas Edi dan Mas Tio pasti juga punya kisah. Ada kisah yang bisa memantapkannya. Memantapkan bahwa saya pastilah sedikit sudah bisa untuk membalas orang tua. Baik dengan perilaku
perkataan maupun dengan hartanya tadi. Kisah Gitu. inspiratif. Luar biasa ini. Kisah inspiratif. Pantun kita ini selalu terbalas ini sahabat Edi. Wah, tadi saya sudah sampaikan di awal Mas, Iya. berdasarkan data intelijen yang kita punya, Heeh. Bu Mas ini dia itu di rumah itu koleksi pantunnya banyak. Dia Iya. itu memang suka menulis pantun. Menulis Ya, pantun. suka suaranya juga bagus di dalam membacakannya, pemaknaannya juga sangat luar biasa. Gitu kan. Jadi kita nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apa. Ketika berpantun mesti terbalas. Iya. Seperti biasa. Orang saling mencuri ilmu ya kan. Oh ya. Dan biasa pencuri malah justru tidak banyak gerakan gitu Iya. kan, tahu-tahu ambil aja gitu. Jadi sebenarnya saya mencuri ilmu dari Mas Edi sama Mas Rio gitu untuk bisa berbalas pantun gitu. Luar Ini biasa. kayaknya perlu pantun pamungkas. Oh ya, satu kali sahabat lagi. Edu yang kira-kira dijawabnya sulit sahabat Edu. Wah, ini yang terakhir ini Terakhir, berarti, Mas, iya. ya. Punya Padahal tidak ini ini, Mas? sudah Masih punya ya? disiapkan banyak ini. Banyak ya itu? Iya. Tapi satu ya, dipilih satu yang paling Yang paling kira-kira jawabnya sulit. Nah, ini sekaligus ini nanti mungkin sebagai closing ya. Closing, ya. statement. monggo. Ya, begitu ya Bu ya. Boleh. Satu kali lagi ya Bu ya. Iya, boleh. Ya, baik. Ini Bu. Matahari tenggelam di ufuk barat. Beduk maghrib, tanda berbuka puasa tiba. Kerabat bertandang, ingin tahu manfaat. Adakah nilai manfaat yang dapat kami jaga? Jika bumi berputar mengelilingi matahari, kehidupan di muka bumi terus berlanjut. Jika engkau ingin dapat rizki laksana raja di satu negeri, maka bahagiakan terus orang tua yang sudah usia lanjut. Nah, jadi ada pemaknaannya begini Mas Edi. Jadi seperti tadi membahagiakan ya. Membahagiakan ya. Terhadap istri, Ya. terhadap anak, Ya. terhadap orang tua. Ya. Membahagiakannya dengan apa? Cukupkah dengan kalimat? Cukupkah dengan barang? Atau cukup dengan yang lainnya? Nah, yang ini berarti kita bisa. Untuk apa? Untuk bisa mendapati rizki sebagaimana rizkinya seorang raja, seorang presiden kalau di sini ya. Ya. Oke. Jadi seandainya seseorang ini ingin rizkinya seperti rizkinya yang Allah berikan kepada sang raja, maka perlakukanlah orang tua itu seperti raja. Demikian juga kebalikannya. Jika engkau memperlakukan orang tua sebagaimana seorang pembantu, tentu ini tidak terjadi ya di tempat kita ya, maka rizkinya juga hanya sebesar gaji seorang pembantu. Nah gitu, jadi kalau kita ini rizkinya pengen banyak, Ya. maka disitulah perlakukan orang tua dengan bijak, dengan sangat hormat. Ya. Jadi kalau kita sudah memberikan nafkah lahir, tapi penyampaiannya juga bukan yang mulia, itu juga bukan yang menjadi sasaran dalam magnet ini. Jadi kalau sudah seseorang ini mendapati rizki, bagaimana rizkinya sebagai seorang raja, maka kemudian dia bisa bebas untuk apa saja. Bisa bersedekah, Ya. bisa apa keinginannya, umroh, Ya. haji, beli rumah, mobil mewah, rumah megah. Nah, dengan demikian nanti akan bisa untuk memberikan nilai kebermanfaatan untuk orang lain. Punya mobil mewah, tetapi juga bisa untuk dinikmati oleh orang lain. Punya rumah megah, bisa juga untuk jadikan sebagai tempat untuk berteduh orang lain yang bisa memberikan nilai kemanfaatan. Bisa bersedekah, bisa berzakat dan lain sebagainya. Jadi kalau rizkinya sudah banyak itu, maka jalan menuju surga itu menjadi semakin dekat. Berarti kan kalau begitu menjadi magnet kan? Ya. Menjadi magnet. Hanya satu, karena Allah itu perintahkan banget begitu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi Allah perintahkan. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, pasti segala konsekuensi dari sebuah perintah
Allah akan memfasilitasinya. Pengen apa kira-kira? Kalau kau sudah menghormati, membuat bahagianya orang tua, Allah akan memfasilitasi. Pengen apa? Pengen guru besar. Nah, gitu kan. Pengen apa? Pengen rumah. Pengen apa? Pengen punya banyak kepribadian. Nggak apa-apa gitu. Kuncinya itu tadi satu. Kuncinya itu, Mas. Hormati orang Hormati tua. orang tua. Oke, diperlakukanlah orang tua dengan mulia. Iya. Maka kita sebagai seorang yang sudah terdidik, pastikan bahwa kita sudah membahagiakan orang tua dengan cara yang terhormat. Itu magnetnya. Iya. Terjawab, Oke. Terjawab. Semuanya sudah terjawab, Semua Mas. terjawab, iya. Sampai Ini berkaca-kaca terus ini Bu dari tadi. Iya. Wah, Itu artinya berarti yang menjadi tujuan saya nyampe. nyampe. Tidak hanya sekedar sampai di telinga, betul. tidak sampai di Iya, sampai di hati. mata, Iya. tetapi juga sampai di Sampai di hati. Ekspresi itu keluarlah air mata. Iya, Betul. Gitu. biasa. Sepertinya kita sudah di penghujung acara sahabat Edi. Ya. Ada yang disampaikan dari sahabat Edi? Saya kira sudah cukup Bu. Ini Oke. sudah mencerahkan kita berdua dan Iya. juga mungkin pemirsa dimanapun Hmm. berada juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua tentang apa Amin. yang disampaikan oleh Ibu Dr. Maslihah tadi tentang magnet hormat pada orang tua itu ternyata kuncinya di situ, Mas. Kita Kuncinya mau di situ, melangkah ya. kemana saja, mau di mana saja, mau ingin apa, itu langkah awalnya dimulai dari situ. Itu merupakan Iya. sesuatu hal yang sangat penting. Begitu. Iya. Ya kisah sebaliknya gitu, Malin Kundang begitu. Ya, Ya kisah yang sangat fenomenal juga sama kan. iya, Kalau memang dia melanggar apa yang menjadi perintah Allah, iya. tidak pakai lama. Iya. Sesukses Iya, sesukses betul. apapun kalau sudah melanggar apa yang menjadi ketentuan dari Allah, akan gugur, akan hancur ya. Oke. Iya, terima kasih Bu. Kami Ya. haturkan terima kasih untuk Sama-sama ilmu-ilmunya. Mas Dr. Oktio dan sama-sama Ibu. Mas Ya. Dr. Edi Cahyono. Ya. Insya Allah kita satu waktu bisa bertemu lagi Amin, amin. dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke. Baik, sahabat Karimah dimanapun berada, saya Ogo Renki Biantoro. Dan saya Edi Cahyono. Kita tutup. Sebelum kita tutup, saya juga punya pantun lagi. Wah. Ya. Masih kurang ya. Coba apa gimana? 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Mudah-mudahan kita paham dan mudah-mudahan ilmu kita tambah luas. Nah, amin. Sudah ketularan ini. Sudah ketularan, alhamdulillah kalau begitu. Kita bisa saling berguru ya. Oke, joinan nanti. Oke, kita bisa bikin TikTok yang lain. Amin. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.